Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Habib Sani dari Program Studi Pengelolaan Perkebunan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, NIM 232545 Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bu Nur Samsi Huta Barat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu sebenarnya pengembangan sumber daya manusia. Nah, apa sih itu sebenarnya pengembangan sumber daya manusia? Yang pertama itu adalah pengembangan sumber daya manusia atau PSDM adalah proses perencanaan dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kompetensi karyawan agar mampu bekerja lebih produktif serta berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini proses pengembangan sumber daya manusia ini bersifat berkelanjutan, artinya dilakukan secara sistematis dan terus-menerus, bukan hanya sekali. Artinya di pengembangan sumber daya manusia ini, setiap karyawan itu akan dilakukan pelatihan sampai dia berada di tahap yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada berorientasi kepada kompetisi, artinya fokus pada pengetahuan, keterampilan serta sikap karyawan itu sendiri. Selanjutnya itu adalah selaras tujuan organisasi yang diarahkan untuk mendukung visi dan strategi perusahaan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia ini sendiri, yang pertama itu untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan karyawan secara berkelanjutan. Yang kedua itu adalah mempersiapkan karyawan menghadapi perubahan, tantangan dan tuntunan pekerjaan yang baru. Yang ketiga itu adalah meningkatkan produktivitas tinggi dan kualitas kinerja individu maupun organisasi itu sendiri. Yang keempat itu membangun jenjang karir yang jelas dan terencana bagi setiap karyawan. Selanjutnya itu terakhir adalah menyesuaikan kemampuan karyawan dengan kebutuhan dan strategis organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen pengembangan sumber daya manusia itu sendiri adalah ada 4 fungsi. Yang pertama itu ada fungsi edukatif, yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk menambah pengetahuan serta keahlian karyawan dalam bidang tertentu. Selanjutnya itu adalah fungsi preventif, yaitu adalah mencegah terjadinya kesenjangan kompetisi ya antara kemampuan karyawan dan tuntunan pekerjaan. Selanjutnya itu adalah fungsi korektif, yaitu memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada kinerja karyawan tersebut dan melalui pertimbangan dan pelatihan ulang. Selanjutnya itu adalah fungsi rekreatif, yaitu membangun motivasi, semangat, dan kepuasan kerja karyawan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, ya, manfaat dari pengembangan sumber daya manusia itu sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama itu manfaat terhadap orang banyak atau organisasi. Itu ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di lingkup kerja organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada meningkatkan daya saing dan kualitas produk dan layanan. Selanjutnya itu ada menurunkan tingkat turnover pada karyawan. Selanjutnya itu adalah membangun budaya kerja yang aditif dan tahan terhadap perubahan. Selanjutnya itu bagi karyawan itu sendiri atau bagi personal karyawan itu ada manfaat untuk meningkatkan kompetensi diri, keterampilan dan rasa percaya diri. Selanjutnya adalah untuk membuka peluang jenjang karir dan promosi jabatan bagi karyawan. Selanjutnya itu adalah meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesiapan menghadapi tantangan pekerjaan dunia baru. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa studi kasus mengenai pengembangan sumber daya manusia. Itu diilustrasikan pada program pengembangan SDM di sebuah perusahaan pada PT Maju Bersama Sejahtera, yaitu perusahaan manufaktur skala menengah dengan jumlah kapasitas karyawan itu 800 lebih. Baiklah, untuk masalah utama pada PT ini adalah produktivitas yang menurun dan tingkat turnover tinggi akibat kesenjangan keterampilan karyawan terhadap teknologi produksi baru.
Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya turnover pada karyawan itu sendiri berada pada pengembangan teknologi yang ada di perusahaan itu sendiri, sedangkan kondisi karyawan saat ini belum memahami atau belum menguasai teknologi yang ada dan diperbarui oleh perusahaan itu sendiri. Nah, langkah lanjut untuk menangani ini, perusahaan melakukan penyusunan program pelatihan teknis yang berkala, memonitoring oleh karyawan senior yang lebih paham. Selanjutnya itu serta pengembangan karir yang terukur untuk setiap divisi. Nah, dalam hasil langkah yang ditentukan oleh perusahaan, dalam 1 tahun produktivitas meningkat, tingkat turnover karyawan menurun, dan kepuasan kerja karyawan membaik secara signifikan. Artinya, dengan diadakannya pelatihan pengembangan sumber daya ini, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya. Nah, di sini saya ada mengambil beberapa referensi mengenai pembelajaran atau materi tentang pengembangan sumber daya manusia. Itu yang pertama ada Menko Negara Hasibuan, Sedaryanti, Sutrisno, dan Dessler dan Glerik tahun 2020. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi pengembangan sumber daya manusia yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe di akun ini supaya pengetahuan kita sama-sama bertambah di jenjang yang berbeda. Baiklah, terima kasih teman-teman, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.